Jadi dulu itu orang taunya Hogan itu ya Hulk Hogan, nggak tahu nama belakangnya, nggak tahu nama asli itu Terry Bollea itu dirahasiain. Welcome to Bang Podcast where the big boys play. Oke, balik lagi di tempat yang sama. Oke. Nggak tahu nguploadnya di hari yang sama juga bang enggak? Kayaknya enggak sih. Dekat dari sama. Iya. Udah barengan. Cuman syutingnya di hari yang sama. Dengan baju yang tidak belum ganti ya. Iya. Tidak belum ganti. Gimana nih? Pemborosan kata pak, Iya. perbola pak. Daripada upload 1 hari 2 video. 1 hari. Mungkin itu kalau misalnya editor kita rajin kali. Iya. Padahal editornya lu sendiri. Iya berdiri. Karena gue lagi sibuk. Kita ada topi spesial. Wih. Tapi kok udah kotor ya? Udah lama. Iya. Oh, udah. Debuli. Itu topi lo apa gimana? Topi gue. Oh gitu. Ini spesial. Ini tanda tangan langsung dari Kenny Omega. Iya. Si kelihatan tuh. Gak tau sih orang enggak. Udah lama. Itu kayak Neo Omega bener kan? Oh, Omega beneran. Apa Yang bener. abang-abang yang jual ya? Oh gue. Pakai tripek. Enggak lah serius. Namanya Abang Kenny ya kan. Serius. Jadi di sini Abang Kenny. Ini Ada kecil lah. ini untuk yang bawa kemarin si Via. Oh gitu. Dari event ya? Event game atau apa gitu gue lupa. Udah lama kan itu. Terus dia beli ini. Enggak, terus gue bawa, dia mau kesana kan, gue bilang, gue titip. Oh, I see. Dia tanda tangan, Kak Omega. Tuh. Udah tangannya. Kak Omega. Itu doang ya anjir. Iya. Kelihatan nggak? Ya pokoknya ada tanda tangan di sini lah dikit. Percaya Percaya aja udah. Percaya udah, serius ini. Langsung aja pak, kita kenapa nih pak kita dikumpulin di sini lagi? Wah, udah dikumpulin ya karena balik lagi ada sesuatu yang enak nih untuk dibahas nih. Ada yang untuk bisa. digoreng nih. Digoreng. Isu, nggak isu sih, tapi lebih ke topik ya. Nah, tapi apa sih pak? Tapi sebelumnya ya kalau bagi yang belum tahu siapa kita, ya nama gue Dipo. Me is Mr. I. Kevin. Kenapa Wi? Me. Oh, Mi. Kedengarannya Wi ya. Terus korek dulu kuping. Gue aja di sini denger mie aja. Ya kan dia berkeluh. Gue juga mau gini. Karena ada sesuatu topik yang pengen gue bahas nih kira-kira nih. Apa tuh? K-Vape. Siapa tuh Kevin? Siapa itu K-Vape? Siapa? Itu nama orang apa nama apa nih kalau misalnya orang baru dengar nih K-Vape nih kira-kira Oke. lebih ke kata nggak jelas atau kayak nama orang gitu? Atau mungkin udah pernah denger tapi nggak tahu Taunya artinya apa. ngap. Kevin nggak tahu. Kepep nggak tahu. Kepep. Ya Allah. Kan ini kan mungkin kan ini kan istilahnya emang udah lama ya kan kayak vape ya kan. Atau mungkin udah sering dengar tapi nggak ada yang tahu artinya apa ya. Betul. Cuman apa sih gue juga nggak tahu. Bapak juga nggak tahu Pak? Tahu. Oh tahu. Oh, iya. Cuma gimana aja yang videonya. Kayak saya oper kan ini. Cuman kan kalau yang gue tahu itu kan lebih ke arah ini ya. Gimana ya bahasanya ini? Jadi kalau menurut gue nih ya, K-Vape itu adalah hal-hal yang terjadi di dalam dunia wrestling dan tidak menyangkut paut di luar dunia Nah, wrestling. itu. Jadi misah kayak barrier Ya itu. itu. Ya jadi itu aja lu. gue belum nyambung nih, belum bisa mungkin. Jadi itu tadi yang lu bilang ya Mr. I. Jadi emang ada batasan-batasan yang sendiri gitu antara real life sama karakter peran lu di peran. dunia wrestling gitu kan. Dunianya, universe-nya ya. Universe. Kalau kalian lihat Marvel, DC ya kan, ya itu kan mereka ya universe-nya Marvel beda sama universe-nya Star Wars ya kan. Ya. Beda sama real life juga, beda sama universe kita sendiri gitu yang hidup Betul. bener-bener di sini gitu. Mungkin kita kasih contoh kali ya. Kayak Undertaker gitu mungkin. Oke. Ya Undertaker itu kalau di wrestling ya namanya di Undertaker. Ceritanya dia Deadman. Mayat hidup ya. Tapi bukan aslinya bener-bener mayat ya. Enggak. Aslinya Cuma karakter doang. Halawe yang main ini. Sama aja kayak kalau lu Tony Stark itu sebenarnya nggak ada di universe kita, di dunia real life itu nggak ada. Tapi menurut Marvel itu ada. Kalau di real life kan ada orang yang meranin Tony Stark itu ya namanya Robert Downey. Betul. Kalau misalnya di Marvel nggak ada Robert Downey. Iya. juga. Adanya Tony Stark. Nah, itu. Nah, K-Vape itu dunia wrestling itu. Betul.
Cuman dipakai istilahnya ya kalau dunia Marvel, dunia Star Wars ya dunia wrestling itu bukan dunia wrestling tapi kayfabe. Ya. Terjadi cuma ada di dunia wrestling. Ya, betul. Dia dunia wrestling, jadi semua masalah belajar kemana-mana. Ya, semua masalah itu diselesaikan dalam ring. Kayak ini lu punya masalah apa nih? Masalah kayak kemarin tuh Eddie sama si Ray soal anaknya. Ya kan? Diselesaikan gimana? Di atas ring. Iya. Itu salah satunya cara doang. Iya benar. Kau tuh nggak peduli nikah di atas ring. Ya kan? Siapa? Nikah lo tuh kayak sama Rita. kita tuh ada camnya kalau nggak salah. Oh iya. Ya kan? Nah, semuanya hubungan diselesaikan. seks di atas ring. Ya pokoknya segala sesuatu yang ada kaitannya sama WWE atau industri wrestling lainnya semuanya diselesaikan di atas ring. Nah, atau di parking lot yang ini. Ya pokoknya masih dalam satu bubble-nya dan WWE. Iya, dalam satu bubble WWE gitu. Jeff Hardy dulu mati kan? Balik lagi kan? Di mana ceritanya loh? Di ceritanya mati, tapi kan aslinya nggak mati. Mobilnya kebakar, meledak, habis itu balik lagi. Iya, itu hanya terjadi di situ ya. Iya. Tapi nih, kenapa sih sejarahnya kayfabe itu sesuatu yang wah untuk dibicarakan? Orang kan pasti ya udah itu kan rahasia wrestling dong, apa spesialnya gitu kan? Sama aja kayak dunia Marvel, udah dunia Marvel ada logo Marvel udah gitu doang kan. Nah kayfabe itu beda ceritanya. Kayfabe itu kenapa bisa jadi sesuatu isu yang menarik karena kayfabe itu udah nggak ada sekarang. Didengar-dengar nih orang-orang tuh udah menganggap kayfabe itu sudah tidak ada. Kenapa? Karena ketika di tahun 90-an saat itu ada beberapa pembulat yang membongkar rahasia dapurnya wrestling itu sendiri. Siapa? Ya itu bukan dapur, itu rahasia dapur Master Chef, sama Hell's Kitchen dong itu. Sama Hell's Kitchen. What are you? Dia ngomelin. Bukan. Ada 4 orang wrestler dan terkenal. Kalian pasti tahu. The Click. Betul. Siapa yang The Click? Siapa? Kevin Nash, Kevin. Scott Hall, Triple H, dan Shawn Michaels. The Click. 4 orang itu yang membongkar pertama kali kayfabe, membongkar rahasia dalam wrestling. Kejadiannya di Steel Cage dulu ya. Betul. Ya. Jadi dulu itu orang taunya Hogan itu ya Hulk Hogan. Nggak tahu nama belakangnya, nggak tahu nama asli itu Terry Bollea itu dirahasiain, nggak ada. Terry Bollea itu nggak ada Hulk Hogan. Sama kayak Undertaker, orang-orang tuh nggak tahu Mark Calaway itu siapa. Iya. Nggak ada. Beda ceritanya sama Marvel. Kalau Marvel kan orang tahu kalau Tony Stark itu bukannya Robert Downey gitu kan, orang udah tahu gitu kan. Nah di wrestling itu nggak ada. Dulu itu orang dengernya Undertaker. The Rock, atau yang dulu-dulu lah kayak misalnya Rocky Maivia. ya Rocky Maivia gitu, atau yang lebih terkenal lagi Randy Savage ya kan. Ya. Orang taunya ya itu karakter mereka ya itu, kerjaan mereka ya di atas ring doang, kerjaan mereka berantem gitu kan. Gak ada kehidupan lain juga. Iya. Gak ada kehidupan, nggak ada tuh yang namanya Randy Savage punya istri, adanya cuma manajer namanya Elizabeth gitu kan. Iya. Nggak ada. Bomber 173-0 tiap hari wrestler. Percaya orang dulu. Hogan nih, Hogan itu kan orang nggak ada yang tahu kalau dia punya istri ya kan. Tahu ya udah dia cuma ini aja, apa dia pembulat ya kan. Iya pembulat. Badannya gede, kerjanya mukulin orang doang. Terus menang mulu, melindungi Amerika dan segala macemnya gitu. Iya. Pokoknya nggak ada tuh istilahnya orang tahu real life-nya Hogan yang kayak gimana gitu, nggak ada. Jahat terus. Jadi yang tadi yang sebelumnya yang itu apa dia apa tadi bocorin gitu? Ngebocorin rahasianya. Itu gimana? Jadi setelah match ya. Jadi kalau misalnya Hogan nih, lu ngeliat Hogan pasti kan saat ini dia good guy gitu kan. Misalnya lu ngeliat Hogan saat itu superhero lah. Lagi superhero good guy gitu kan. Dia pasti bakalan punya masalah sama yang bad guy kan. Kayak misalnya Piper gitu-gitu. Iya. Lu taunya dia di depan layar kaca itu dia musuhan. Nggak akan tahu kalau ternyata tuh di belakang mereka kerjasama gitu, nggak ada yang tahu. Nah, si Scott Hall, Kevin Nash, Shawn Michaels dan Triple H ini mereka ngebongkar kalau ternyata mereka berempat tuh temenan. Ngebongkarnya dengan cara habis match mereka pelukan. Karena udah tahu si Scott Hall sama si Kevin Nash mau cabut. Nah, sebagai bentuk. Oke. Akhirnya si Shawn Michaels sama Triple H kena
sama Vince. Itu bocor ke publik semuanya itu. Iya, jadi abis match pas balik peluk-pelukan semua, bahkan bocor videonya. Tahun 90-an berapa tuh? 96 mereka Waktu itu kan masih WCW ya. Ya waktu itu masih kayak wow, kok berantem peluk-pelukan sih gitu. Kan habis berantem gila-gilaan gitu. Buat istilahnya kayak nih otak gua nih taunya sebatas Shawn Michaels itu orang baik. Triple H itu orang jahat. Terus mereka berantem nih berdua ya kan, pukul-pukulan. Shawn Michaels menang. Ya udah, good guy win. Dan teman-temannya yang good guy juga pasti bakalan senang sama Shawn Michaels karena dia menang. Dan Triple H itu pasti kayak anjir gua kalah sama dia nih, kalah sama good guy gitu kan. Kayak lu tuh di dark side-nya lah. Iya, gua tetap di dark side. Tapi setelah pertandingan lu malah peluk-pelukan sama dia kayak gila itu keren banget tadi kita barusan men. Kayak jadi kayak ngeludahin peran mereka sendiri gitu. Kayak misalkan nih, apa Avengers lawan Thanos gitu kelar, lu peluk-pelukan makan bareng gitu. Terus Brolin nggak mungkin kan apa Thanos itu peluk-pelukan sama Avengers kan, ini keren banget tadi gitu nggak mungkin. Hangout gini anjing. Itu udah out context berarti. Kan contohnya kalau tahu kan. Iya, enggak maksudnya. Nah itu ngebocorinnya itu istilahnya kayak ini kan udah di luar konteks kok gue bisa ngeliat gituan gitu loh. Iya, Kenapa bisa gitu? Orang nggak percaya, kalaupun Marvel gitu juga hari ini juga orang bisa kayak what the shit ini gitu. Iya. Nggak mungkin gitu. Nah itulah kenapa KVP itu isu yang pasti digoreng banget. Kenapa? Kan sampai sekarang kenapa kita bisa bikin podcast ini, kenapa orang-orang bisa tahu kayak ih orang ini nggak di-push, ih WWE bego banget nggak naikin dia jadi main roster. Nggak ada tuh dulu yang kayak gitu men. Orang taunya ya kok dia jago nih, dia jago tapi dia dicurangin mulu. Iya. Jadinya kalah gitu. Iya sih, itu salah satu pengalaman gua nonton SD ya. zaman SD. Masih dia tuh beneran. Iya. Jadi ya udah nonton, ya udah lu nonton nikmatin lu. Iya, nggak peduli dengan hal lain ya. Iya, nggak peduli enjoy aja. Iya, nggak peduli sama isu sana isu sini ya kan, gosip pindah sana sini gitu kan. Gosip siapa yang menang siapa yang kalah gitu. Nggak peduli kayak siapa misalnya The Rock Iya. keren itu kok nggak di-push enggak. Iya. Cara ngomongnya tuh kayak kita tuh The Rock dia keren tapi dia dicurangin mulu. Iya kan? Iya kayak gitu anjir ya. Ih, kesel banget gua sama Edge. Curang banget mainnya. Yang dimainin tuh justru emosi kita gitu. Emosi Iya. kita, lawan ini kok kenapa dicurangin mulu gitu. Jadi main kita emosi di situ. Iya, makanya yang gue bilang itu karena mereka ngebocorin akhirnya ya udah terciptalah yang namanya yang ngebahas isu soal isu belakang wrestling gitu kan, kayak misalnya ini ternyata si petingginya tuh nggak suka sama dia makanya dia nggak di-push gitu. Kalau dulu kan nggak ada yang kayak gitu. Iya, nggak ada. Kan sama Zager ternyata nggak saudara beneran. Nah, fakta terbaru men gitu. Serius nggak beneran? Nggak terbuat dari ini ya, apa tuh namanya tuh? Kalau Undertaker katanya dulu ngebakar rumahnya, nah, ya. ngebakar rumahnya sampai kan dulu hancur, topeng ya kan? Iya, pas dibuka topeng bukan mukanya hancur, hatinya hancur. Nah itu gitu. Serius waktu itu? Ada gitu. Serius waktu dibuka mukanya nggak apa-apa kan? Katanya apa luka itu bukan di muka, di dalam batin. Itu Harry Kane aja. Harry Kane kan sempat pakai topeng. Ya pokoknya sesuatu yang kita lihat itu dulunya nyata ternyata itu kayak cuma bohongan gitu. Abis ada istilah WWE fake. Gitu, iya. Orang nggak terima kayak, aku bisa begini sih, jangan-jangan palsu, kayak gitu. Padahal mah emang beneran, cuman saat itu kita nggak tahu. Iya. Dan bahkan mungkin orang-orang kayak kita yang udah tahu backstage ini, waktu pertama kali nonton wrestling, taunya memang beneran. Kalau gue sih taunya dulu memang beneran. Iya. Dari kayak The Rock, dia emang kerjaannya ngerebut gelar WWE terus gitu. Ya gue taunya itu ya kan. Makanya gua aja percaya kalau Undertaker itu emang beneran mayat hidup. Sama emang. Mayat hidup kok tatoan. Tato show. Tapi Undertaker salah satu orang yang menjaga banget kayak. Iya, dia menjaga banget. Bahkan baru-baru ini dia break the karakter. Iya, baru ini. Berapa puluh tahun dia. Cuman kan nggak dipungkirin lagi kalau cuma satu orang yang rahasiain, yang lain bocor gitu kan. Ya karena balik lagi udah dibocorin sekali, ya udah bocor selamanya. Betul. Bisa ditambal tapi nggak akan bisa utuh lagi gitu, nggak akan bisa sampai sekarang. Menurut orang kayfabe itu udah mati, udah nggak ada tuh yang namanya kayfabe. Udah gak relate lagi kan? Iya udah nggak relate, kayak ya udah terbuka aja sama kayak Marvel, kayak lu lagi kalau kita lagi nonton lu di dalam film ya udah itu karakter lu, tapi kalau udah ya udah gitu. Nah kayak karakter saya Aleister Black kemarin WWE Aleister Black namanya, di luar ganti lagi Tommy End nama aslinya gitu ya gitu. Betul.
Emang yang paling konsisten untuk jaga image-nya dia di itu di pro wrestling ya emang Undertaker sih. Undertaker kan dari dulu, bahkan setelah sosial media lagi booming, dulu dia udah bikin sosial media. Betul. Baru sekarang ini aja tuh sejak bilang mau pensiun baru bikin sosial media ya kan. Makanya waktu Undertaker jadi pemain baris gue bingung, kok Bisdeadman jadi naik motor, terus dia mati lagi. Terus ngomong ya, terus ngomong. Perasaan dulu dia mayat hidup. Iya. Justru waktu itu Mick Foley pernah ngomong juga kenapa Undertaker gak ada sosial media. Ya karena dia Undertaker. Iya. Alasannya gitu doang. Kalau lu ada sosial media, lu bukan Undertaker lagi. Iya. Ya lu gitu. jadi orang biasa gitu. Kayak Ken dulu nggak bisa ngomong, terus bisa pakai ngomong pakai recorder. Habis itu bisa ngomong sakit. Habis itu fotopengnya bisa, ya kan? Mulutnya setelah Ruthless Aggression tuh justru dia malah kayak sering badut aja jadi ngelawak. Jadi lebih ke ini. Gitu. Jadi ngelawak ya. Justru kayak topeng, terus jadi authority ya kan apa? Authority. Yes apa? Kayak hilang arah gitu. Ya nggak sih dibaik sama Undertaker. Adanya begitu, biar aja. Kalau misalnya kita lihat nih sekarang ini, pertanyaan gue satu, menurut lo berdua setuju nggak kayfabe itu udah mati? Ya lihat sekarang sih ya banyak banget faktor ya kan yang justru ngelihatnya kayfabe itu udah mati. Yang paling ini banget sih sosial media sekarang. Di sana kan pasti kan wrestler yang emang nggak bisa terpisahkan sama real life-nya dia gitu loh. Di sosial media dia nge-post sana sini, ya kan nge-post kehidupan pribadinya dia. Itu yang bikin kayfabe mati. Yang paling kelihatan itu kalau dari gue sendiri. Dari gue bukan mati suri. Dibilang mati enggak, dibilang hidup enggak. Karena masih gue lihat sebenarnya beberapa hal yang dari WWE ngambil tuh gimana ya, usaha personal kadang bisa dibawa karena di grup bisa nggak tahu nih ini beneran atau skrip. Nah iya bisa tuh. Ya benar. Kayak dulu tuh apa ya yang masalah Twitter kemarin tuh. Pipe bomb aja, lu masih sampai sekarang ini bener apa skrip? Si Empang. Bisa jadi itu skrip untuk naikin. Iya. Betul. Waktu The Miz di Talking Smack yang marah-marah soal Intercontinental Champion nggak tampil di pay-per-view. Itu kan bener banget kan dari hati kan dia ngomongnya kan promonya. Ini real apa skrip? Orang masih bertanya-tanya. Ayo. Ya? Kalau misalnya real, kenapa nggak di take down? Nggak dimatiin kayak Pang dulu misalkan. Iya. Kenapa nggak di take down dari awal aja? Cut. Iya. Pasti ada konspirasi kayak, oh ini kayaknya emang dikasih arahan, cuman nggak dikasih skrip gitu. Ada orang yang mikir pipe bomb itu emang nggak skrip, cuman udah disetujui sama WWE apa yang mau diomongin si Empang gitu. Ada yang ngomong emang WWE nggak tahu apa gitu, ada yang bilang nggak masalah, dia nggak tahu apa-apa. Dia bilang nggak masalah, cuma karena Pang udah keluar dari realnya, Mark Vince diputus. Kan nggak ada hubungannya, lu lagi fit sama itu Cena kan? Betul. Gitu, jadi kayak gimana nih? Gitu. Jadi ada dua pemikiran berarti ya antara itu emang dan memang jadi bikin lu bertanya-tanya itu tuh benar apa enggak gitu. Dan memang masih kadang tuh menarik kalau misalnya lu bertanya ini benar apa enggak, soalnya itu yang menaikin bumbu daripada promo lu, build up lu ya kan, feed lu. Nah kalau menurut gua, lu kan tadi mati suri ya. Menurut lu udah mati nih, udah mati total gitu. Sebenernya gini ya, dibilang mati total sih mati. Lo gimana nih? Dibilang mati total sih bisa dibilang kalau misalnya kita pengemasannya tuh kayak yang tadi tuh, kalau misalnya kayak Undertaker gue bilang tuh, tetap jaga image-nya sebagai Undertaker gitu kan. Nah, itu yang udah mati kalau di YouTube wrestling. Cuman yang modern sih perkara mungkin Tweet War yang dulu tuh siapa ya, yang woman sih, yang dia itu masalah apa gitu ya, itu juga sempet rame tuh dulu tuh, cuman gue lupa siapa ya. Sekarang mah banyak Tweet War. Iya, Tweet War itu Twitter yang emang tuh bikin bertanya-tanya gitu, ini orang beneran atau enggak gitu, dia kayak gitu. Jadi menurut lo mati apa enggak nih? Atau mati suri kayak dia?
Udah mati suri juga enggak sih sebenarnya. Ya, apa kira-kira menurut lo nih yang cocok nih untuk mati dengan gaya sekarang? mati dengan gaya Tapi gak total itu. Oh, koma. Nggak jauh beda sih sama mati suri. Sama. Koma ya berarti ya. Ya kalau gue sih malah justru yang lu barusan ngomongin tadi nggak mati. Kalau menurut gue, lu kan ngomongnya mati suri kan. Tapi tadi lu sebenarnya ngomong barusan kalau KVP itu berevolusi. Dan menurut gue KVP itu masih hidup, masih alive, tapi berevolusi. Bukan lagi limiternya ganti. Iya. Jadi tujuannya KVP itu bumbu di dalam wrestling yang orang nggak tahu tuh backstage-nya. Tujuannya bukan untuk melindungi karakter dan acting penggulat-penggulatnya lagi, bukan itu lagi, tapi melindungi ceritanya itu beneran real apa enggak gitu. Pertengkaran yang ada di sosmednya, pertengkaran yang ada di akun mereka yang real itu beneran apa enggak? Oke, berarti lebih ke ruang lingkupnya kali ya yang berubah ya. Tadinya kan udah di karakter ya kan. Jadi sekarang lebih ke storyline ya kan. Iya, sekarang lebih kayak gini, misalnya ada sesuatu isu nih yang diangkat ke sosmed nih dari wrestling nih, misalnya kayak contohnya ya itu kayak tweet war gitu kan. Kayak Conor McGregor yang bilang WWE itu ampas, gue bisa menang lawan siapa aja di sana gitu kan. WWE itu fake, WWE itu bohongan. Dan kalau kita lihat di sosmed kan Conor itu bukan pegawai WWE. Dan dia ngomong nge-tweet kayak gitu berarti kan istilahnya kayak dia menghina beneran nih, jangan-jangan ini beneran nih pasti nih ya kan. Padahal kita nggak tahu di belakangnya kalau ternyata mungkin aja dia kerja sama, ada bisnis ya kan. Mungkin udah konotasi jangan-jangan Conor mau ke WWE ya di sini. Iya, tapi kan orang nggak tahu. Dan ketidaktahuan itu menurut gua mancing asumsi. Iya, karena memancing asumsi dan ketidaktahuan orang itu ya itu menurut gua masih kayfabe. Kayfabe itu ketika orang luar itu tidak tahu kan terhadap rahasia di dalamnya. Oke. Jadi menurut gua nggak mati, hanya berevolusi aja. Selain kalau menurut gue ini balik lagi ke opini gue, itu nggak berarti benar ya. Itu kalian bisa aja punya opini yang berbeda dari gue. Oh enggak, pasti bener itu. Kita valid. Kita valid, udah kayak ini. Pokoknya udah itu beneran. Udah kayak official store. Valid semua, autentik. Nggak gitu pak. Nggak, deh. Kalau misalnya menurut gue selain dari tweet war dengan para wrestler, tweet war dengan fans pun menurut gue itu bagian dari wadah KVP baru. Kenapa? Karena kalau misalnya kita lihat orang-orang pada ngomong nih, dia nggak di-push, dia nggak dirilis, gue kesel nih sama dia nih, dia fire, dia padahal overrated banget, kerjaannya cuma menang doang nih. Kenny Omega misalnya, Kenny Omega kan lagi heel nih ya kan. Dia ngapain sih dia di-push mulu nih, padahal kan dia cuma kerjanya pindah-pindah doang, terus kerjanya curang ya kan, nggak bisa wrestling apa segala macem, nggak keren, dia cuman bisa ngandelin sejarah dulu yang pas dia lagi bagus-bagusnya gitu. Itu secara nggak langsung orang mikir kalau mereka tuh pintar, kalau mereka tuh kayak mereka udah tahu nih backstage kayak gimana, padahal mereka nggak tahu kalau ternyata tuh mereka diperdaya sama karakternya Kenny Omega yang sekarang ini. Yang menurut mereka Kenny Omega itu overrated ya karena emang tujuannya Kenny Omega untuk meng-overratedkan diri dia gitu. Tapi dia belum pernah ini, dia belum pernah dapat. Ya makanya. Apa ada tujuan lain ya? Iya. Ya kan kita nggak tahu kan. Itu kan contohnya kan, jadi kita berasumsi gitu kan. Jadi orang kepancing tapi kan? Iya, kepancing kan? Kenny Omega heel kan? Orang jahat. Iya. Kerjanya orang jahat apa? Mancing emosi orang baik kan? Betul dong? Iya. Ya udah berarti sukses dong dia. KVP is still alive. Kayak waktu Roman dulu, dia sebagai face tapi dibu. Orang bertanya, jangan-jangan dia sebenarnya heel. Iya kan? Bener dong, bener kan? Dia heel tapi orang pada nge-cheer. Jangan-jangan dia sebenarnya face. Ya kan? Sekarang banyak yang nge-cheer. Bener. Jangan-jangan sebenarnya dia face. Apakah dia permukaan 2? Ya permukaan 3 tuh Big Four ya. Makanya 4 dong. Jadi kalau misalnya teman-teman gimana kira-kira KVP apakah masih ada atau memang berevolusi? Sependapat kayak kita langsung aja ditulisin di kolom komentarnya. Betul. Oke, kalau gitu. Terus apa lagi nih kira-kira kesimpulannya? Kalian ada yang mau nambahin nggak dari KVP ini? Ya dari yang tadi semua pendapat kalian itu yang gua ambil ya KVP emang masih ada. Cuman emang cara pengemasannya aja yang berbeda. Yang dulu kan KVP emang benar-benar cara gamblang gitu.
Cara nutupin. lama. Ya dengan cara yang kalau cara yang klasik itu kan emang dia nutupin karakter gitu kan. Iya, menang kalah. Relive-nya dia emang benar-benar dilindungi banget sama WWE gitu kan. Cuman kalau yang sekarang itu lebih ke arah storyline ya kan, storyline atau enggak cerita, jadi semuanya itu berevolusi kayak gitu. Dan konspirasi teori sih, lebih kayak orang-orang pada rame ngomongin konspirasi teori kan. Nah itu Tapi Zeno ya itu bener.